Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak pada pagi hari ini? Bagi anak, semoga selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak, pada materi pagi hari ini, kita akan memasuki pelajaran ke-11 mengenai ayo kita sholat. Sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Ditambah ilmu kita, diberikan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak, setelah kalian melihat video ini, Bahu harapkan kalian bisa memahami tata cara sholat dan bacaannya, serta juga bisa mempraktikkan sholat dengan tata cara dan bacaan yang baik dan benar. Untuk itu anak-anak silakan persiapkan buku catatannya, dicatat hal-hal yang penting. Nanti ada penugasan dari Pak Huda ya. Bagi anak, materi pada pagi hari ini tentang sholat ya. Yang perlu kalian ketahui, sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah sholat juga untuk mengingat Allah. Yang ketiga, sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Perlu diketahui anak bahwa tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi sholat itu hukumnya wajib. Artinya apa? Jika melaksanakan maka mendapat pahala, jika tidak melaksanakan maka berdosa. Dan ada waktunya anak-anak. Jadi setelah kita ketahui bahwa sholat dalam satu hari itu ada berapa? Ada 5 ya. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, itu masing-masing ada waktunya. Dan sholat anak-anak sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan sholat itu akan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana sholat tersebut dikatakan bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau sholat kita ikhlas dan karena Allah. Dan terakhir anak-anak, sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu ya. Jadi begitu mendengar adzan, silakan berwudu, lalu pergi ke mushola dan sholat berjamaah bersama-sama ya. Baik anak, saat ini kita akan belajar tata cara sholat serta bacaannya, diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat anak-anak. Jadi sebelum takbir berdiri tegak, pandangan mata melihat tempat sujud, tangan tidak diayunkan, harus tegak atau membuat banyak gerakan dilarang, dan tata hati kita untuk siap menghadap Allah atau sholat. Yang kedua anak-anak, takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Sebelum mengangkat tangan anak-anak, kita harus membaca niat. Niat itu letaknya dalam hati bersamaan dengan melakukan takbiratul ihram.
Bagaimana takbiratul ihram yang benar? Yaitu mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Artinya, tangan tersebut tidak terlalu renggang dan juga tidak terlalu rapat atau menggenggam, ya. Jadi seperti biasa, jadi terbuka rapat biasa. Dan yang kedua, cara takbiratul ihram yang benar dengan mengangkat sampai kedua bahu, ya. Jadi boleh sampai bahu atau sampai ke daun telinga. Jadi dua-dua ini dibolehkan. Lalu bagaimana bacaan niat kita? Niat anak-anak sebagaimana yang dijelaskan di awal, yaitu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika mengangkat tangan Allahu Akbar membaca, saya dalam hati, saya niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat makmum lillahi ta'ala, ya. Jadi ketika mengucapkan takbir Allah, serentas dalam hati kalian mengucapkan, saya akan niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Begitu ya niatnya, ya. Untuk yang usolli ini merupakan lafal anak-anak, yaitu hukumnya sunnah. Jadi sebelum takbir tangan diangkat, baca usolli fardhul isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Lalu takbir Allah. Ketika mengucapkan Allah, sekali lagi dilantaskan dalam hati kalian mengucapkan, saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Harus sudah, ya. Selanjutnya yaitu meletakkan tangan di antar pusat dan dada, ya. Letaknya seperti ini, tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Letaknya di dada. Ya, pertama membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu membaca surat atau ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wan 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Setelah itu rukuk, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sebanyak 3 kali. Perhatikan tangannya menyentuh lutut, ya, dan posisikan punggung harus lurus. Setelah itu iktidal, membaca sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak seperti ini dan kedua tangan diturunkan, lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Lalu sujud, baca
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Perhatikan, dalam sujud ada 7 anggota badan yang harus menempel ke lantai. Apa saja? Wajah ini, ya, dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, serta kedua ujung telapak kaki. Dan tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Ya. Selanjutnya, duduk di antara 2 sujud. Membaca Rabbighfirni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Dengan cara membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya dengan tenang. Jadi telapak kaki kiri dibentangkan, kita duduk di atasnya dengan tenang. Lalu kaki kanannya ditegakkan seperti ini, ya. Setelah itu sujud kembali, Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar, duduk tasyahud awal. Posisinya sama seperti duduk di antara 2 sujud, membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ketika menjawab Allah, maka telunjuk jari kanan ditegakkan. Sudah ulangi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu berdiri, ya. Kalau tasyahud akhir sama dengan bacaannya duduk tasyahud awal, namun ditambah. Sudah ulangi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Perhatikan anak-anak, ketika duduk tasyahud awal, kaki kiri ini menyeberang ke kaki kanan, ya. Setelah itu salam, membaca Assalamualaikum warahmatullahi, atau boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mengarah ke kanan, lalu mengarah ke kiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi anak, cukup sekian pada materi pada pagi hari ini tentang tata cara salat dan bacaannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.